Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Siang, Bagaimana kabarnya? Semoga semua baik-baik saja. alhamdulillah baik. Ya, izinkan saya share screen. Apakah sudah terlihat? Sudah. Sudah. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PLP 2 saya di SMP Negeri 1 Gondang tentang artikel ya. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Muhammad Taufik Effendi dengan NIM 4101801026 dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Surakarta. Saya melaksanakan PLP 2 dengan mengambil pola PMP di SMP Negeri 1 Gondang, tepatnya di Kabupaten Sragen. Pelaksanaan dari tanggal 26 Juli sampai 4 September 2021 dengan sistem daring. Artikel saya berjudul Efektivitas Google Classroom dalam pembelajaran jarak jauh di SMP Negeri 1 Gondang. Latar belakangnya, inovasi serta pengembangan media pembelajaran dinilai sangat penting dalam kesuksesan pembelajaran. Terlebih dengan situasi pandemi seperti ini, pembelajaran menggunakan sistem online tentu membutuhkan bantuan media. Selain juga dapat mengetahui peningkatan hasil pembelajaran yang terjadi dan mengetahui keefektifan media pembelajaran yang telah diterapkan. Dengan adanya LSM, dapat memfasilitasi pembelajaran daring. Salah satunya dengan tersedianya Google Classroom. Penggunaan Google Classroom dinilai mudah bagi guru maupun peserta didik. Tujuan artikelnya untuk mengetahui efektivitas penggunaan Google Classroom dalam pembelajaran jarak jauh di SMP Negeri 1 Gondang. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan menggunakan kuesioner yang dibuat dengan Google Form dan dengan subjek kelas 7A dan kelas 7B siswa SMP Negeri 1 Gondang sebanyak 54 siswa. Dengan hasil survei seperti yang terlihat di PPT ini. Yang pertama, hasil penggunaan Google Classroom mudah dari 54 siswa, 26%-nya menjawab sangat setuju, 66%-nya menjawab setuju, 8%-nya tidak setuju. Yang kedua, hasil respon siswa terhadap tampilan Google Classroom sangat jelas dan mudah dipahami. 26% menjawab sangat setuju, 70% menjawab setuju, 4% menjawab tidak setuju. Hasil survei yang ketiga, yakni hasil respon siswa terkait Google Classroom dalam memberi pengumuman materi pelajaran, tugas maupun pengumpulan tugas menjadi lebih fleksibel. 26% menjawab sangat setuju, 72% menjawab setuju, dan 2% menjawab tidak setuju. Yang keempat, hasil respon siswa terhadap Google Classroom dapat meningkatkan produktivitas belajar. 23% menjawab sangat setuju, 58% menjawab setuju, dan 19% menjawab tidak setuju. Hasil survei kelima, yakni hasil efektivitas Google Classroom dapat mempermudah dalam menyelesaikan tugas-tugas sekolah. 21% menjawab sangat setuju, 64% menjawab setuju, 13% menjawab tidak setuju, dan 2% menjawab sangat tidak setuju. Gambar ke-6, hasil efektivitas Google Classroom dapat membantu mempelajari dan memahami materi. 8% menjawab sangat setuju, 79% menjawab setuju, 13%
menjawab tidak setuju. Gambar nomor 7, hasil efektivitas kesulitan dalam mengumpulkan tugas di Google Classroom. 19% menjawab sangat setuju, 69% menjawab setuju, 12% menjawab tidak setuju. Hasil survei ke-8, hasil efektivitas siswa dalam menyelesaikan tugas tepat waktu. 21% menjawab sangat setuju, 68% menjawab setuju, dan 11% menjawab tidak setuju. Hasil survei ke-9, hasil efektivitas siswa terhadap materi yang disampaikan di Google Classroom. 21% sangat setuju, 64% siswa menjawab setuju, dan 15% menjawab tidak setuju. Dan hasil survei yang terakhir, hasil efektivitas Google Classroom dalam mendukung pembelajaran di sekolah. 30% siswa menjawab sangat setuju, 64% siswa menjawab setuju, dan 6% siswa menjawab tidak setuju. Dari hasil-hasil survei tadi dapat disimpulkan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan menggambarkan bahwa Google Classroom terbukti efektif dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Hal ini terlihat dalam beberapa survei yang telah dilakukan melalui kuesioner. Pertama, dilihat dari sudut pandang siswa, mengungkapkan bahwa mereka merasa LMS ini efektif dalam kemudahan akses serta penggunaan, penyampaian materi, dan pengumpulan tugas-tugas yang telah disediakan. Kedua, sudut pandang dari guru matematika merasa bahwa Google Classroom efektif jika digunakan dalam pembelajaran jarak jauh untuk memantau perkembangan belajar siswa. Ya, apakah ada pertanyaan? Saya ingin bertanya. Ya, silakan. Ya, untuk pertanyaannya, mengapa Anda lebih memilih Google Classroom daripada yang lainnya? Terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya. Saya jawab, saya atau di SMP Negeri 1 Gondang memilih Google Classroom. Menggunakan Google Classroom itu, para siswa dapat fokus langsung ke forum. Maksudnya sudah disediakan forum kayak pertemuan 1, itu kan forum pertemuan 1, IPC. Semua informasi baik dari pengumuman, materi, pengumpulan tugas, diskusi dapat dimuat ke dalam satu forum. Misal kita menggunakan media lain, misalkan WA. Kita menggunakan WA, tidak semua siswa itu aktif pada saat itu juga. Dan bisa tertimbun pesan yang lain. Jadi, lebih efektif menggunakan Google Classroom tersebut. Ya, itu jawabannya. Gimana, Mbak Ulang? Sudah cukup. Terima kasih atas jawabannya. Ya, ada pertanyaan lagi? Atau mungkin cukup itu? Kalau sekiranya cukup, ya saya mau menutup dan berterima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mengikuti atau memperhatikan presentasi saya. Sebelum kita menutup, marilah kita membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.